Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah seri ketiga dari tutorial SPMI Online, di mana kita akan melakukan pengisian data SPMI Online menggunakan aplikasi berbasis web. Silakan dibuka browsernya. Di sini kami merekomendasikan untuk menggunakan Microsoft Edge atau Google Chrome. Saya di sini menggunakan Microsoft Edge. Kemudian silakan di URL-nya ketikkan perintah spmi.umi.ac.id. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu Ketua Program Studi atau operatornya silakan menginputkan kode prodinya sesuai yang ada di bahan PT, kemudian diikuti dengan passwordnya, kemudian diikuti dengan kode captcha-nya, kemudian tekan login. Kemudian di sini sudah ada beberapa panduan yang saya buatkan untuk melakukan penginputan baik file LKPS yang dalam bentuk Excel, kemudian manajemen filenya, kemudian sinkronisasinya menggunakan Google Backup and Synchron. Kemudian ada tutorial penggunaan SPMI Online dapat diakses di menu Help. Tinggal diklik saja. Di sini berbasis video yang sudah saya upload di media YouTube. Oke. Setelah itu kita sudah menginputkan username dan passwordnya. Username-nya adalah ID Prodi, passwordnya adalah yang sesuai diberikan pada saat pelatihan atau yang setelah dirubah. Kemudian masukkan kode captcha, kemudian login. Oke, masuk atau tidaknya atau cepat atau tidaknya login ke dalam sistem itu tergantung dari bandwidth atau koneksi internet yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Oke, saat ini sudah masuk di akunnya PS Teknik Pertambangan. Untuk melengkapi data atau mereload data secara keseluruhan, bisa Bapak Ibu kembali dulu ke menu beranda. Ya, jadi pertama-tama setelah login, kemudian masuk ke menu beranda, diklik, maka datanya Bapak Ibu akan di-reload lagi secara otomatis. Di sini lihat Prodi Pertambangan sudah melakukan pengisian di 2 elemen, kemudian di targetnya sudah mengisi 1 elemen. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu hanya bisa mengakses 2 menu saja, yaitu AMI dan LKPS. Tetapi pada tutorial kali ini kami hanya membuat tutorial khusus untuk inputan baseline dan targetnya. Silakan masuk di menu AMI, kemudian pilih tahun yang aktif atau yang sedang dibuka periode penginputannya. Di sini adalah TS-nya 2019. Kemudian klikkan button input dan input baseline dan target. Silakan diklik. Oke, nanti secara umum akan tampil semua kriteria sesuai dengan matriks penilaian, baik yang berbasis ban PT atau yang berbasis LAMPT Cash. Jadi strata 1 di ban PT secara umum sama semua, kemudian dibedakan antara strata 1, strata 2, dan strata 3 dan diploma. Sedangkan kalau untuk yang berbasis LAMPT Cash, kriterianya itu sesuai dengan prodinya masing-masing. Umpamanya prodi Kesmas dan prodi keperawatan itu beda. Prodi keperawatan dengan profesinya itu bisa saja jumlah kriterianya sama, tetapi bobot penilaiannya beda. Jadi Bapak Ibu login sesuai dengan kriteria dari prodinya, maka tampilan baseline dan targetnya itu mengacu pada matriks yang ada di ban PT maupun di LAMPT Cash. Untuk melakukan pengisian cukup mudah. Tinggal Bapak Ibu mengklik saja, umpamanya di sini ada kondisi eksternal. Diklik untuk baseline-nya. Nah, akan muncul cepat atau tidaknya tampilan ini muncul, ya kan, di reload itu tergantung koneksi jaringan juga, jadi mohon bersabar ketika mungkin ada kendala mereload data. Di sini mohon diperhatikan baik-baik atau dibaca dengan teliti indikator yang diminta atau indikator yang diinginkan untuk menentukan baseline di kriteria ini, ya kan. Tinggal dibaca dengan seksama, ya kan, dengan penuh kehati-hatian. Untuk TS umpamanya 2019-2020, prodi Bapak Ibu berada di baseline-nya poin berapa atau ingin baseline-nya di poin berapa, seperti itu. Oke, silakan diklik saja. Sebaiknya pemilihan baseline ini benar-benar mencerminkan kondisi real program studi pada awal TS. Jadi kalau awal TS 2019 baru dimulai, Bapak Ibu harus bisa memotret keadaan program studinya berada di poin berapa untuk baseline-nya. Umpamanya di sini diisi di poin 2. Kemudian di save.
Oke, setelah di save maka akan muncul notifikasi sukses, kemudian muncul juga button di targetnya. Jadi setelah kita mengisi baseline, baru tombol di targetnya bisa keluar atau muncul. Nah, jadi kita tinggal mengklik saja tombol targetnya. Oke, setelah datanya di reload, maka akan muncul seperti ini. Karena tadi diisi baseline-nya di poin 2, maka poin 1 dan poin 0-nya itu terdisable. Kenapa? Karena target itu harus sama atau lebih tinggi dari baseline yang ditetapkan. Seperti itu. Jadi umpamanya targetnya pingin di poin 3. Di save. Oke, mohon bersabar ketika mungkin proses penginputannya agak lama, itu tergantung dari koneksi jaringan dan sebagainya. Ketika kita sudah melakukan pengisian, maka simbol-simbolnya akan berubah sesuai dengan action yang telah kita berikan. Contoh, di kondisi eksternal kita sudah melakukan pengisian, maka yang awalnya merah akan berubah menjadi abu-abu. Yang targetnya awalnya merah, ketika kita sudah melakukan pengisian, maka akan berubah menjadi hijau. Untuk saat ini, baseline dan target yang bisa dirubah itu adalah targetnya, tetapi baseline-nya itu sudah tidak bisa lagi dirubah. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu ingin merubah target, bisa dilakukan atau diklik tombol resetnya. Ada notifikasi apakah Bapak Ibu yakin untuk melakukan reset target. Oke, ketika iya, oke, silakan Bapak Ibu ketua program studi atau operator yang ditugaskan untuk melakukan penginputan baseline dan target di semua kriteria sesuai dengan jenjangnya. Kemudian setelah dilakukan penginputan, pastikan ini semua targetnya sudah berubah menjadi warna hijau, kemudian baseline-nya sudah berubah menjadi warna abu-abu semua. Kemudian baru beralih ke menu LKPS. Untuk saat ini tutorialnya adalah untuk penginputan baseline dan target dulu. Nanti akan kita lanjutkan di seri berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.